Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para mahasiswa mata kuliah elektronika dasar. Hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang operasional amplifier. Operasional amplifier ini yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang inverting dan non-inverting. Nah, sekarang bagaimana kalau operasional amplifier atau op-amp ini dijadikan satu rangkaian penjumlah dan rangkaian pengurang. Yang pertama, untuk rangkaian penjumlah. Pada rangkaian penjumlah, pada operasi atau yang dikenal dengan adder, ya, penjumlah, ini bersifat inverting, ya. Berarti inverting itu membalik. Karena di sini ada RF, ya, resistor feedback, ya, berarti membalik sana. Nah, ini diberikan penguat input penguat invertingnya, yaitu bisa R1, R2, dan R3. Masing-masing tegangannya itu memiliki F1, F2, dan F3. Nah, hal ini penjumlahan nantinya sinyal inputnya tersebut bernilai negatif. Karena operasional yang digunakan adalah inverting atau modenya atau mode-nya membalik, yaitu mode inverting. Nah, inilah sedikit penjumlahan tentang penguatan penjumlahan satu rangkaian op-amp, ya, operasional amplifier dalam rangkaian penjumlah. Jadi bentuknya rangkaian ini adalah seperti yang kita lihat bersama-sama, yaitu ada R1, R2, dan R3. Nanti kita sebagai inputannya banyak. Misalkan begini, hambatan-hambatan ini diibaratkan dalam aplikasinya adalah mikrofon. Ya, misalkan ada mikrofon penyanyi, ya, kemudian ada mikrofon gitar, ada mikrofon keyboard misalnya. Ya, nah dalam masing-masing ini kan mempunyai sinyal. Nah, sinyal ini harus diberi sama-sama dikuatkan. Karena untuk penguatan amplifier ini biasanya kalau tidak menggunakan maka tidak ada keseimbangan antara suara dari penyanyi, suara dari gitar, dan suara dari keyboard itu tidak bersama-sama saling lebih dominan mana seperti itu. Nah, jikalau di sini misalkan ada satu hambatan yang kecil atau hambatan yang besar, maka sama-sama nanti dikuatkan berapa kali lipat penguatannya. Jadi di V-out-nya nanti sama semua. Nah, inilah yang aplikasi tentang penjumlahan dari adder, ya, dari mode adder atau membalik. Jadi intinya dari membalik itu adalah negatif, itu karena sinyal masukannya itu berasal dari bawah ke atas, kemudian outputnya berarti dari atas ke bawah, yang sudah dijelaskan. Baik. Kemudian, nah, besar tegangannya, ya, besar tegangan, penguatan tegangan tiap sinyal input memiliki atau mengikuti nilai perbandingan hambatan feedback-nya. Dan resistor inputnya masing-masing R1, R2, dan R3. Jadi penguatan ini, ya, mengikuti perubahan dari perbandingan RF dan R input. Nah, jadi kekuatan dari penguatan tegangan itu berasal dari R feedback dan R inputnya. Nah, kalau R inputnya itu R1 dan R2 dan R3, maka nanti dibandingkan dengan pembandingannya dengan R feedback. Jadi nanti adik-adik sekalian, para mahasiswa itu bisa membandingkan berapa hambatan feedbacknya dan hambatan inputnya masing-masing. Nah, jika dalam persamaan, maka secara matematisnya seperti ini, bisa kita lihat V-out 1, jadi ada tegangan V-out 1, V-out 2, dan V-out 3, masing-masing penguatannya itu, kalau tegangan V-out 1 itu dibandingkan dengan pembagian dari R feedback dibanding dengan R input 1, dikali tegangan 1, dikali tegangan input, ya, dikali tegangan input 1. Begitu juga dengan V-out 2 atau tegangan keluarnya setelah dia diberikan penguatan, itu sama dengan RF dibagi dengan R2 dikali V input 2. Begitu juga selanjutnya V output 3
RF dibagi dengan R3, R input 3 dikali dengan V out 3. Nah, V input 3 dikali dengan V input 3. Nah, masing-masing ini ada negatifnya. Jadi di sini ada negatif, itu adalah menandakan bahwa di sana itu adalah adanya inverting. Ya. Nah, kemudian dari besaran tekanan output itu dari rangkaian penjumlah di atas dirumuskan sebagai berikut. Jadi dijumlahkan saja semuanya. Ya. Jadi bisa kita lihat bersama-sama. Di sini bisa dijumlahkan saja V out sama dengan RF feedback tadi dibagi R input dikali V input ditambah RF feedback dibagi R2 input ya dikali V2 input, kemudian RF feedback dibagi R3 input dikali V3 input. Nah, inilah masing-masing dari persamaan penguat dari header atau penguat penjumlah. Saya kira cukup jelas ya, mudah ya dipahami. Ya, intinya begini, intinya bahwa penguatan op-amp yang di sini ini adalah digunakan untuk ada inputan itu berbeda-beda. Kalau kemarin mata kuliah yang kita jelaskan kemarin itu hambatan atau tegangan inputnya itu hanya satu. Sekarang itu banyak. Jadi masing-masing semuanya itu akan dikuatkan. Ya, akan dikuatkan untuk menjadikan V-out-nya itu sama besarnya. Nah, misalnya yang seperti yang saya jelaskan tadi ada sinyal inputannya itu suara dari penyanyi, suara dari gitar, suara dari keyboard, kemudian dimasukkan dalam satu penguatan, maka sama-sama akan dikuatkan berapa kali lipat. Nah, inilah yang dimaksud dengan tegangan outputnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, maaf mahasiswa sekalian yang sudah mudah-mudahan memahami tentang tegangan outputnya. Kemudian ini sebagai penguat tidak membalik ya, non inverting. Penjumlahan juga ada non inverting dan nanti itu sama dengan positif ya, karena dia di sini ada R feedbacknya, kemudian ini R inputnya, kemudian R input 1, R input 2, R input 3 ini sebagai inputannya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, berbeda karena non-inverting atau tidak membalik, maka persamaannya akan berubah seperti ini. Ya, adik-adik semuanya bisa melihat perbedaan persamaan dari karena di sini penguatannya adalah R feedback dibagi dengan R input ditambah dengan 1. Ya. V-out-nya juga jadi R feedback dibagi R input ditambah 1 dikali V input. Maka itulah menjadi V input RF feedback R1 dibagi R1, R2, R3 dikali V input 1 ditambah R feedback ya dibagi R1, R2, R3 dikali V input 2 ditambah R feedback R1 tambah R2 tambah R3 dikali V input 3. Nah, masing-masing rangkaian penjumlah non-inverting ini jarang digunakan dalam rangkaian elektronika karena nilai outputnya adalah hasil kali rata-rata tegangan input, faktor tegangan penguatan, sehingga nilai penjumlahan tegangan merupakan hasil rata-rata input penguatan yang belum selesai dengan kaidah penjumlahan. Nah, ini memang jarang dipakai, yang sering dipakai adalah menggunakan inverting. Nah, sekarang kita masuk yang rangkaian pengurang. Di dalam rangkaian pengurang ini, maka bukan dikurangkan ya, tetapi adalah mencari selisih antara dua tegangan input dikali dengan ustata yang tertentu dengan nilai resistansinya. Misalnya, R feedback dibagi dengan R input 1. Untuk R input 1 sama dengan R input 2, maka dan R feedback sama dengan R3. Jadi, ini bentuk rangkaiannya pengurang. Rangkaian ini merupakan gabungan dari rangkaian penguat inverting dan penguat non-inverting. Jadi ada di sini invertingnya, kembali dan non-inverting. Jadi di sini V input dan V input 1 dan V input 2 itu adalah sama-sama di penguat. Nah, kemudian untuk persamaannya ini Bapak Ibu
para mahasiswa, kita bisa melihat di sini, para mahasiswa sekalian, bahwa kondisi pertama V input off dan V2 on, maka rangkaiannya seperti ini, dan persamaan matematikanya ini. Berarti ada tegangan selisih FB, ya, tegangan selisih FB, dan tegangan selisih FA, maka untuk tegangan selisih FB ini adalah R3 dibagi dengan R3 ditambah R2. Begitu juga dengan R1 plus dibagi R1 ditambah R feedback dikali V out 1. Ya, ada V out 1. Nah, di sini catatan bahwa VA sama dengan VB. Nah, R1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R feedback dikali V out 1. Ya, sama dengan R3 dibagi R3 tambah R2 dikali V out 2. V input 2. Nah, maka V out-nya adalah R1 tambah R2 dibagi R1 dikali R3 tambah R3 ditambah R2 dikali V input 2. Nah, ini persamaannya. Kemudian kondisi pada saat V1 on dan V2 off, nanti jadi ada masing-masing bisa dilihat V inputnya, maka pada rangkaian itu arus feedback sama dengan arus I1. Sehingga V1 dikurang VA dibagi R1, maka VA dikurang V output 2 dibagi R feedback. Maka V input karena VA-nya itu 0, kemudian maka akan menjadi V1 per R1 negatif VO2, V output 2 dibagi R feedback. Maka V out 2 sama dengan negatif R feedback dibagi R1 dikali tegangan input 1. Nah, ini jika saat V1-nya on, ya. Itu persamaan. Nah, bagaimana kalau V out-nya, maka V out 1 ditambah V out 2, maka V out-nya menggunakan persamaan ini, maka langsung saja R feedback dibagi dengan 1, tegangan input 2 dibagi dengan tegangan input 1. Nah, itulah teman-teman mahasiswa tentang bagaimana untuk menjelaskan penguatan penjumlah dan penguatan pengurang baik secara inverting maupun non-inverting. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Dua ini merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan operasional amplifier. Kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya, yaitu rangkaian integrator, rangkaian diferensiator, osilator, penyerah setengah gelombang, dan komparator. Demikian para mahasiswa, penjelasan singkat ini mudah-mudahan dipahami untuk nanti Anda bisa mengaplikasikan dalam proyek pertama dan proyek kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.